Ya, selamat siang Ibu Bapak yang mengikuti live IG Cornerstone Academy Bandung. Ya, selamat siang buat Bu Rara Said, Bu Maria Purbo dari Malang, Bu Van Neyel. Ya, sambil menunggu teman-teman lain, saya mengingatkan bahwa tema kita siang ini di Bandung yang sedang hujan deras, ya, Bandung sedang hujan deras di daerah Holis. Siang ini kita membicarakan tentang apa itu sebenarnya jenius dan bagaimana cara orang tua menerima kenyataan bahwa anaknya jenius. Topik ini saya pilih karena beberapa hari yang lalu ya, ada orang tua dari anak jenius yang ya baru saja mengidentifikasi anaknya jenius dan kemudian mulai memahami. Tapi ternyata ketika berkomunikasi lebih lanjut dengan orang tua ini, ternyata konsep yang ada di kepala beliau, di pemikiran beliau, masih serupa dengan kebanyakan orang pada umumnya. Masyarakat maupun sekolah kerap menganggap bahwa anak jenius adalah anak-anak yang pastilah secara akademik itu unggul, ya, berprestasi akademik, seperti itu. Dan ternyata tidak. Jadi kejeniusan itu adalah suatu potensi intelektual. Tepatnya definisi jenius itu seseorang yang memiliki keunggulan, ya, atau keluarbiasaan atau keistimewaan baik dalam bidang intelektual, kreativitas maupun bidang kehidupan lainnya. Ya, sebenarnya kejeniusan ini bisa dapat diidentifikasi, bisa dilihat sejak anak-anak masih kecil, ya. Sebagai contoh, baru saja beberapa bulan lalu saya bertemu dengan balita yang baru berumur setahun lebih, tetapi secara motorik, ya, secara motorik itu sudah mampu melakukan hal-hal yang baru, yang sudah bisa dilakukan oleh anak-anak yang mestinya umur 5 tahun bahkan lebih. Tentulah anak ini disebut memiliki keluarbiasaan, keistimewaan dalam hal motorik. Nah, tentu saja kalau diukur potensi intelektual di aspek motoriknya tentulah juga akan tinggi. Akan tetapi karena sekolah itu lebih menekankan pada aspek akademik, belum tentu nanti anak ini kelak ketika sekolah akan berprestasi secara akademik. Ya, saya juga pernah bertemu dengan bayi yang begitu mendengar musik itu sangat mampu dia berjoget mengikuti irama musiknya, yang mestinya penyelarasan antara gerakan dan pemahaman akan musik ini baru bisa dicapai oleh orang yang lebih dewasa lagi, ya, lebih umurnya lebih tua daripada dirinya. Itulah kejeniusan, ya. Tidak jarang juga saya bertemu dengan anak-anak yang
pola pikirnya misalnya dalam mengambil keputusan maupun dalam menyimpulkan sesuatu itu jauh melampaui umurnya. Misalnya sudah bisa membahas intisari suatu khutbah gitu ya, sebuah khutbah dia mendengarkan dan kemudian dia bisa menyimpulkan, padahal anak ini baru berumur 8 tahun. Nah, padahal orang-orang yang seumuran 25 tahun, 30 tahun aja kerap kali belum bisa menyimpulkan inti sari dari suatu khutbah misalnya. Nah, maka anak yang saya ceritakan belakangan ini ketika nanti dia sekolah itu akan lebih mampu untuk mengikuti sekolah karena pola pikirnya itu akan membantu dia secara akademik ya. Jadi sekali lagi, jenius itu hanyalah suatu potensi ya. Sementara prestasi akademik itu tidak hanya potensi ya. Prestasi akademik itu tidak hanya potensi tetapi perlu bantuan dari banyak hal lain, misalnya motivasi, kemampuan untuk fokus pada satu bidang, kemampuan untuk bertahan mengikuti suatu materi yang tidak menarik atau tidak menimbulkan minat buat dirinya, dan banyak lagi ya. Bahkan tidak jarang prestasi akademik ini juga tinggi jika si anak memiliki kepribadian yang patuh, tertib, mengikuti aturan. Segala itu bisa saja sumbangan semua aspek kepribadian tersebut terhadap prestasi akademik itu jauh lebih besar daripada potensi intelektual si anak. Jadi sekali lagi itu sebabnya dalam banyak penelitian dibuktikan bahwa kejeniusan itu tidak berkorelasi, sama sekali tidak berkorelasi dengan prestasi akademik. Ya, yang malah lebih kuat hubungannya dengan prestasi akademik adalah kepribadian. Ya. Nah, jadi pada anak-anak jenius ini seringkali ketika sekolah mereka malah kurang berprestasi secara akademik. Jadi kalau pakai analogi begitu, mereka itu adalah ya katakanlah mobil sedan Ferrari yang berbadan lebar, sementara sekolah itu adalah sebuah kampung dengan jalan yang sempit, hanya bisa dilewati oleh motor LCGC ya, mobil LCGC, mobil kecil ya, seperti merek-merek tertentu yang berbadan sempit misalnya ya. Seperti itu ya. Kejeniusan juga bisa dianalogikan dengan misalnya dia adalah truk yang sangat raksasa gitu ya, yang hanya bisa dipakai di daerah pertambangan. Nah, begitu truk untuk menambang atau membawa hasil tambang ini harus lewat jalan biasa, ya tentulah jalannya rusak dan truknya juga tidak akan optimal bekerja. Seperti itu. Nah, problemnya adalah banyak anak-anak jenius ini sejak kecil mengetahui bahwa dirinya berbeda, dirinya unik, dirinya istimewa dibandingkan anak-anak lainnya. Seakan-akan merasa saya ini alien gitu ya, saya alien sementara teman-teman saya lain manusia biasa gitu ya. Tentu merasa terasing, teralienasi seperti itu bisa membuat si anak mengalami depresi, bahkan namanya depresi eksistensial. Jadi dia bertanya-tanya, kenapa sih, ada yang salahkah dengan saya gitu? Karena wajar semua anak kalau katakanlah
nggak usah 100 orang, misalnya 10 orang anak, 9 diantaranya itu ngomong tentang misalnya game, lalu dia sendirian yang berpikir tentang kenapa ya mobil itu bergeraknya ke depan, atau dia malah berpikir apa sih sebenarnya ke depan atau ke belakang itu gitu ya. Tentulah si anak ini akan merasa dirinya ganjil, karena dia dari melihat jumlah aja loh, teman-temanku 9 orang gak mikirin itu, hanya aku yang memikirkan. Tentulah dia yang merasa dirinya aneh, bukan bahwa 9 orang lainnya itu yang aneh, seperti itu. Nah, perasaan terasing seperti ini kadang-kadang kalau si anak tidak diidentifikasi sejak awal, sejak dini, maka ketika SMP, ketika SMA, si anak ini akan merasa harus ngikutin teman-temannya. Ya. Jadi tidak jarang si anak ini mengorbankan segala sesuatu supaya merasa diterima oleh kelompoknya. Tentu itu merugikan dirinya karena keistimewaannya, keluar biasaannya, keunikannya tidak dapat menonjol. Itu sebabnya tidak jarang ketika anak-anak SMP, SMA ini akhirnya diidentifikasi bahwa dirinya jenius, mau laki mau perempuan, para remaja ini biasanya menangis deras karena merasa oke, ternyata saya adalah orang yang XYZ, ya, bukan ABC, ya. Merasa saya adalah bagian yang berbeda, saya adalah pribadi yang berbeda. Nah, kadang-kadang parahnya ketika si anak mulai menyadari, ternyata saya jenius, saya kelompok yang berbeda, saya yang unik, itu orang tua tidak membantu si anak untuk menerima dirinya. Karena orang tua terjebak oleh pemikiran bahwa ya yang di sekolah itu yang benar gitu ya. Yang diajarkan untuk jutaan orang ini pastilah yang benar gitu kan. Maka orang tua terdorong untuk juga gak bisa kamu itu anak jenius itu jadi kayak anak-anak lainnya gitu ya. Biasa aja deh gitu, gak usah unik, gak usah mikirin yang aneh-aneh, gak usah mikirin misalnya mempertanyakan agama itu apa sih gitu ya. Banyak sekali orang tua yang masih kesulitan menerima bahwa anaknya jenius. Ya tentu saja kesulitan orang tua menerima anaknya jenius ini yang akan memperparah kondisi si anak. Nah, jadi bagaimana cara untuk membantu anak mampu menerima dirinya bahwa dirinya jenius? Ya setelah diidentifikasi itu, sebaiknya si orang tua segera menjelaskan ke anak kondisi dirinya, keunikan dirinya, karakteristik dirinya, sambil saya selalu memesankan kepada para orang tua, ini adalah PR pertama orang tua kalau punya anaknya jenius, yaitu orang tua mesti belajar menerima bahwa dirinya sendiri juga jenius atau superior. Mengapa? Karena kalau orang tua masih menyangkal bahwa dirinya juga jenius atau superior, maka akan sulit buat orang tua tadi menerima kondisi anaknya. Kok tahu Pak kalau orang tuanya jenius atau superior? Karena anak jenius tidak dilahirkan Tuhan dari orang tua yang biasa-biasa saja IQ-nya. Ya, nggak peduli apapun profesi si orang tua. Bisa saja si orang tua ini petani misalnya gitu ya, tinggal di desa, bahkan rumahnya pun gubuk gitu ya. Tapi bisa saja potensi intelektualnya itu atau potensi motoriknya segala macam itu sesungguhnya jenius gitu ya. Bisa saja ternyata si orang tua yang petani
rumahnya gubuk ini sepanjang kehidupannya tanpa dia sadari menciptakan berbagai inovasi pertanian yang sudah dia pakai dan kemudian mungkin tetangga-tetangganya juga pakai gitu ya. Jadi kalau anaknya jenius itu kemungkinan besar orang tuanya juga jenius atau superior ya. Jaraknya nggak mungkin jauh seperti itu. Nah, kalau setelah orang tua menerima kondisi dirinya bahwa dirinya juga jenius, sekali lagi apapun profesi orang tua, langkah kedua adalah orang tua mesti mengakui segala perbedaan anak, ya, keunggulannya, keistimewaannya, tapi terutama perbedaan si anak. Jadi karena anak jenius ini adalah memang anak yang berbeda. Misalnya berbeda cara berpikirnya, berbeda secara sensori, karena banyak sekali anak jenius yang hipersensitif. Ya, misalnya sulit menerima suara tertentu atau terlalu peka pada perabaan tertentu. Itu adalah berbagai hal yang berbeda. Jadi saya menyebut juga anak-anak jenius ini sebagai the distinguished gitu ya. Jadi mereka adalah kelompok yang punya banyak sekali perbedaan. Juga ketiga, orang tua mesti menerima karakteristik anak yang beda. Misalnya seringkali anak jenis itu punya ciri mad monkey. Ya, berpikirnya lompat-lompat, seakan-akan tidak fokus gitu ya, tidak mampu konsentrasi, dituduh oleh sekolahnya seperti itu, bahkan mungkin oleh orang tuanya. Karena dari 1 menit aja mungkin yang dia pikirkan itu ada ratusan hal. Yang tentu itu memberatkan buat si anak sendiri ya. Karena itu sebabnya suhu kepala anak-anak jenius itu kalau diukur sekitar 0,5 derajat lebih hangat dibandingkan otak orang biasa gitu ya, yang tipikal maksud saya. Keempat, ya tentulah kalau anaknya sudah mulai agak besar, SD besar, SMP gitu ya, sudah saatnya orang tua bersama anak duduk bersama terus mendiskusikan kondisi dia yang istimewa itu dan bagaimana cara dia menerima keistimewaannya ya. Cukup itu saja paparan saya. Jadi silakan ibu bapak yang akan bertanya menuliskan pertanyaannya di chat ya. Saya sedang bekerja sendirian, jadi ya nanti kalau saya bacanya agak lamban gitu-gitu, mohon pengertian ibu bapak ya. Ya selamat siang Bu Santi Ratna, Bu Cuini, Bu Leni, Bu Ulina Pesta, Bu Mahmudah Hermansyah, Bu Khairi, Bu If Theodora, Bu Dwi, Bu Cing, Bu Ami Firsa, Bu Justin Sawaladi, lalu ini Bu Vera sepertinya ya, pakai akunnya Mas Nugrah. Lalu selamat siang juga Pak Antonius Chan dan Bu Ii Dewi dan Bu Christine Wahyudi. Silahkan yang mau bertanya atau boleh juga yang mau bergabung dengan saya di live IG ini, silahkan ya. Jadi ya ada pertanyaan dari Bu Justin. Ya ada, apa yang sebaiknya orang tua jelaskan bila anak ABG berulang menunjukkan ketertarikan terhadap tokoh yang kita anggap tokoh tersebut tidak baik untuk jadi role model, dalam kurung Hitler ya. Ya, kalau anak-anak
GT itu saya bicarain dulu, anak GT itu mengalami perkembangan yang disebut asinkronus. Ya, secara intelektual mereka sangat maju, sangat berkembang, tapi secara emosional, secara sosial, dan secara motorik mungkin hanya sesuai umurnya saja gitu ya. Nah, jadi tapi secara umum anak-anak GT ini sebenarnya bukan hanya secara intelektual itu maju, tetapi juga karena banyak hal itu didasari oleh faktor intelektual, seperti misalnya keyakinan akan moral ya, nilai-nilai moral misalnya, itu sangat ditentukan oleh sebenarnya seberapa jauh dan seberapa dalam pola pikir seseorang. Jadi belum tentu anak-anak yang misalnya mempelajari Hitler ini ya Bu, itu belum tentu dia mengidolakan Hitler ya. Bisa saja dia tertarik akan pemikiran-pemikirannya, misalnya bahwa ada kelompok tertentu yang memiliki keunggulan yang berbeda dari kelompok yang lain ya. Sama bangsa Israel contohnya itu meyakini bahwa mereka bangsa pilihan Tuhan contohnya, dan secara faktual, secara sains ya, ternyata memang banyak sekali di Israel itu orang yang jenius seperti itu ya. Nah, saya malah melihat bahwa anak-anak yang tertarik pada tokoh-tokoh yang ajaib ini sesungguhnya ini bagian dari cry for help ya, teriakan minta tolong bahwa proses identifikasi ya, proses identifikasi saya ini anak yang unik, yang berbeda, yang membutuhkan penerimaan yang berbeda juga, seperti itu. Jadi karena mereka merasa berbeda, akan sangat mudah mengidentifikasikan diri dengan orang yang berbeda juga. Dalam hal ini misalnya Hitler gitu, maupun yang lain ya. Tapi sekali lagi makin orang tua itu mau terbuka kepada si anak, pemikiran anak, jadi dengarkan dulu ya, nanti kita baru sadar, oh ternyata pemikirannya tidak seseram yang saya bayangkan seperti itu. Jadi apalagi kalau ABG ya, ya di masa sekarang mungkin sebaiknya ibu bapak, khususnya buat anak-anak jenius, di umur 10 itu bukan ABG ya. Boleh jadi di umur 10-an itu mereka sudah jadi remaja ya. Banyak sekali sekarang karena perkembangan teknologi, perkembangan manusia itu juga lebih cepat gitu ya. Jadi kalau dulu mungkin anak umur baru 13-14 tahun baru masuk remaja, sekarang 10 tahun sudah mulai jadi remaja. Jadi kalau remaja itu mau nggak mau pola asuh orang tua mesti berubah ya, menjadi tidak banyak menekan gitu ya. Remaja itu seperti air analoginya, jadi kalau makin ditekan nanti tekanan baliknya makin besar ya. Ada pertanyaan dari Bu Vera, bagaimana menerangkan kepada anak GT, anak yang GT untuk tidak merasa superior dibanding anak lainnya yang sebaya. Nah, ini yang jadi anak GT itu pasti superior ya. Mereka otomatis sejak kecil itu merasa dirinya juga superior ya. Jadi superior dalam hal apa? Ya superior dalam bidang bakatnya gitu. Jadi yang malah harus diajarkan itu bukan kamu nggak boleh merasa superior, kamu nggak boleh bangga dengan superioritasmu. Boleh, malah mestinya orang tua memberi ruang, mengajarkan kepada anak untuk bangga pada kelebihannya, keistimewaannya itu. Nah, supaya tidak sombong, ya,
ibu ajarkan saja bahwa orang-orang lain, bahkan orang-orang yang tipikal, itu juga punya kelebihan, punya keistimewaan. Dan dunia nyata, kehidupan nyata itu membutuhkan kerjasama. Ya, jadi kalau ada presiden, ya presiden nggak bisa kerja sendiri, dia perlu butuh menterinya, butuh dirjen, butuh rakyatnya juga. Karena tidak ada rakyat, ya nggak mungkin ada presiden. Siapa yang milih seperti itu? Jadi tunjukkan aja banyak orang jenius yang humble. Ya, kita kenal para jenius teknologi itu, mungkin ibu bapak pernah membaca tentang open system, ya. Ada seorang jenius yang bikin open system di mana semua orang dengan nggak perlu bayar untuk menggunakan sistem operasi yang dia bikin, gitu ya. Orang-orang IT tentu tahu yang saya maksud. Nah, ini yang mesti ditunjukkan kepada anak-anak GT itu. Mereka mesti mengaktualisasikan kecakapannya, keunggulannya. Misalnya kalau dia pinter dengan mudah menemukan nada atau not dari sebuah musik, ya diajarkan aja untuk berbagi, ya, melayani, mengajarkan pada orang lain untuk gimana caranya menemukan not tersebut contohnya. Ya, jadi salah satu cara terbaik untuk membuat anak-anak GT untuk tidak sombong adalah berbagi. Dan berbagi yang terbaik itu bukan berbagi duit atau makanan atau yang lain, tapi berbagi kecakapannya. Ya. Nah, problem lainnya kalau berbagi kecakapan adalah kadang-kadang kita sebagai orang tua itu abai, alpa untuk menunjukkan ke anak apa keunggulannya, gitu ya. Kita berada di dalam sistem yang malah mendorong kita untuk segera tahu apa kekurangan kita, ya. Jadi kalau untuk anak GT itu mesti kita balik, ya. Ada pertanyaan dari Bu Ii. Ya, tidak bisa pakai baju yang di bagian kerahnya ada tagnya. Apakah itu hypersensitif? Iya. Kebetulan saya pribadi ini baju juga nggak ada tagnya karena sudah dilepas, ya. Saya juga hanya bisa pakai baju yang kainnya nyaman seperti baju Hawaii seperti ini, gitu ya. Kain katun gitu-gitu. Jadi saya pernah beberapa kali itu seminar terus dikasih kado tali AC berupa baju batik sutra, gitu ya. Enggak saya pakai, kan saya nggak mungkin cerita ke panitianya saya hipersensitif jadi jangan dibeliin. Ya saya terima, kemudian saya berikan ke orang lain, gitu ya. Seperti itu hipersensitif. Nah, karena apakah bisa dilatih? Nggak bisa, karena itu bawaan. Jadi sampai tua sekarang, bukan mungkin nanti seandainya umur saya bisa sampai 80, 90, 100, saya akan tetap jadi orang yang hipersensitif taktil. Sehingga saya tetap harus pakai baju yang nyaman buat kulit saya. Sepertiga dari problem hidup itu problem sensori, Bu Ii. Jadi daripada punya problem yang seharusnya nggak jadi problem, ya sudah, terima saja kondisi itu dan lakukan namanya sensory diet, gitu ya. Sensory diet itu ya tadi diterima kondisinya dia butuh itu, tinggal bagaimana cara adaptasi dia, ya. Udah tahu kalau dia nggak suka tag, ya dia sendiri yang harus menghilangkan tagnya, misalnya gitu, ya. Lalu ada pertanyaan dari Bu Santi Ratna Basri. Apakah anak-anak yang jenius secara matematika ada kecenderungan untuk menderita Asperger syndrome? Apakah ada cara untuk mengintervensi Asperger syndrome secara dini? Tidak ada korelasi antara jenius matematika dengan Asperger syndrome. Yang ada
sebaliknya, yaitu Tuhan berikan bakat matematis dan spasial kepada orang-orang autistik termasuk Asperger, ya. Karena Asperger itu kan salah satu titik dari spektrum autisme. Jadi bukan hanya anak Asperger, tapi semua yang ada di dalam spektrum autisme itu secara matematis dan secara spasial bakatnya lebih unggul. Nah, tapi nggak bisa dibalik bahwa semua jenis matematika Asperger. Enggak, banyak sekali juga jenis matematika yang nggak mengalami Asperger gitu ya. Jadi itu sebabnya orang-orang Asperger ini ya dari awal itu nggak perlu disekolahin macem-macem. Kalau ngikutin teori saya sih sebenarnya sistem pendidikan kita harusnya jauh lebih sederhana, nggak kompleks seperti sekarang gitu ya. Semua anak harus belajar semua. Saya sedih sekali setiap kali melihat anak-anak autistik, apalagi yang berat, itu dipaksain oleh orang tua maupun masyarakat untuk bersekolah. Saya sedih melihat anak autis yang sangat berat dipaksa belajar menghafalkan Pancasila. Buat apa? Untuk hidupnya. Bahkan untuk dia menyeberang jalan saja, dia tidak mampu. Terus apakah Pancasila ini mampu membuat dia menyeberang jalan? Dia tidak mampu memasak mie instan sendiri. Apakah dia belajar membaca atau belajar berhitung? Ya, itu akan membantu dia bisa menghidupi dirinya sendiri? Kan tidak. Jadi buat apa sekolah semacam itu ya. Jadi kalau ibu bertanya apakah ada intervensi dini, ya biasanya gejala sertaannya yang mesti diintervensi ibu. Misalnya kalau dia mengalami SPD, sensory processing disorder, nah itu dia perlu treatment terapi untuk supaya dia lebih memiliki body awareness. Contohnya seperti itu sih Bu ya. Kalau tadi misalnya anaknya Asperger, ya udah dari kecil belajar matematika dan spasial aja. Dia jadi katakanlah drafter gitu ya, bisa membantu para arsitek untuk bikin gambar yang bagus. Jadi akuntan, jadi programmer aplikasi, itu pasti mereka keren ya, seperti itu. Jadi nggak usah mikirin dia jadi penyair, jadi nggak usah, karena Tuhan sudah berikan dua bakat yang luar biasa pada anak-anak autistik itu. Tentu saja anak Asperger ada yang jenius, karena definisi Asperger itu minimal IQ-nya itu 130, berarti minimal superior gitu ya. Itu ya, terima kasih dengan senang hati Bu Justin. Oke, ada pertanyaan lain? Kita sudah ya sudah lewat setengah jam. Saya beri kesempatan lagi kalau seandainya ibu bapak ada pertanyaan ya. Kalau nggak ada saya akan ada pertanyaan dari Bu Genoveva. Saya mau tanya apakah anak-anak JT ini sangat suka berimajinasi terus-menerus, misalkan bermain game di dalam imajinasinya. Iya, imajinasi ini salah satu hal yang membuat anak-anak JT ini di sekolah sering dituduh tidak konsentrasi, tidak fokus. Ya, misalnya katakanlah guru di kelas pelajaran fisika lalu menjelaskan tentang gaya misalnya gitu ya. Bercerita tentang gaya. Tentu si anak jenius ini
langsung di kepalanya ada tadi, karena mad monkey tadi langsung memikirkan, oh gaya itu bisa dilakukan begini, kita bisa dengan mesin pelontar, mungkin kita bisa ke Mars gitu-gitu dan seterusnya seperti itu. Ya seandainya di luar angkasa itu ada gaya tertentu seperti itu ya, itu wajar. Jadi ketika pelajaran Pancasila tadi misalnya, mungkin dia langsung terpikir, ya seandainya Bung Karno dan dulu para tokoh kemerdekaan itu yang mereka pelajari di zaman itu bukan sosialisme gitu ya, tapi yang lain misalnya kapitalisme, apakah Pancasila akan bentuknya berbeda? Itu imajinasi. Jadi imajinasi ini nggak selalu harus hal-hal yang sifatnya bermain-main gitu ya, tapi jadi kalau ketika anak ini bermain-main pun dengan pikirannya, itulah modal dasar kreativitas, berinovasi. Kalau kita tahu, oh ternyata ini pola pikirnya ini, akan jauh lebih mudah mengarahkan daripada dia dilarang berimajinasi gitu ya. Karena ya mungkin para pengusaha, para bapak yang bisa menyadari betapa jengkelnya para pengusaha itu, para pemilik modal dengan CEO atau apa yang nggak imajinatif, sehingga ketika pandemi ini perusahaannya bangkrut karena nggak bisa mikir apa yang harusnya mereka lakukan. Karena apa? Karena waktu kecil mungkin dia juga jenius tapi dilarang berimajinasi. Ya, itu Bu Genoveva. Ya, ya di support saja Bu Genoveva kalau dia berimajinasi, meladeni terus atau tidak itu tergantung anaknya, kepribadiannya dependen atau tidak. Tentu lebih baik kalau diajarkan untuk dia mampu mandiri. Jadi karena kan kalau minta orang lain untuk terlibat di dalam permainannya kan akan mengganggu aktivitas orang lain ya. Seperti itu ya. Ya terima kasih Ibu Bapak, kita sudah 40 menit. Ya saya usahakan di waktu liburan ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi tentang kejeniusan. Ya sayang sekali siang ini dari 200-an lebih 250-an orang tua yang punya anak jenius siang ini tidak terlibat di Instagram ini ya. Saya akan coba rekam ini di IGTV dan kita semua bisa ya. Pertanyaan terakhir dari Bu Vanial, apakah ada tesnya? Iya, ada tesnya ya selain tes IQ. Tapi biasanya anak-anak jenius itu kalau di tes IQ yang standar, klasik, itu belum tentu hasilnya jenius, karena tes standar klasik itu tidak mengukur bakat-bakat tertentu seperti bakat motorik, itu tidak terukur ya. Jadi perlu jenis tes lainnya seperti melihat auranya segala macam itu supaya kita bisa tahu anak kita jenius secara menyeluruh gitu. Ya, terima kasih buat ibu bapak yang barusan bergabung. Mohon maaf saya belum bisa berlama-lama live IG. Kita akan ketemu di lain kesempatan. Ya, ini gimana caranya? Ya, terima kasih, Tuhan memberkati ibu bapak.